tiba-tiba muncul di tengah area pesawahan. Nah, seperti apa makam tersebut, kita akan lihat bersama-sama. Pak Selamat. Ya Pak ya? Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sehat selalu bagi kita semua. Jadi kali ini saya sedang berada di lereng Gunung Welirang dan Penanggungan, betul ya Pak ya? Saya ditemani oleh Bapak Selamat ya Pak, warga asli sini. Jadi di tengah-tengah area persawahan ini teman-teman, saya tadi sempat kaget. Ada sebuah bangunan, bukan bangunan ya, lokasi yang di pagar pinggirnya Pak ya. Dan kelihatan dari sini itu makam ya Pak ya. Jadi makam yang tiba-tiba muncul di tengah area pesawahan. Nah, seperti apa makam tersebut, kita akan lihat bersama-sama. Pak Selamat. Ya Pak ya? Oh iya iya. Nah, ini ya Pak ya, makamnya Pak. Semakin dekat ini semakin terlihat jelas ya Pak. Ya memang jelas-jelas ya. Sengaja kenapa itu juga. Oh, jadi warga sekitar ya Pak ini. Karena hari ini memang jarang di rumah. Tahu-tahu pas waktu saya pulang tidak tiba. Tapi ini aneh loh Pak, kok di Ya. tengah persawahan kok ada setengah makam? Kita coba langsung lihat aja ya. Lihat ini ya, Oh iya Pak. karena jalannya sedikit licin. Ya untungnya nggak musim hujan ini Ya, Pak ya, betul. ini lagi musim kemarau ya Pak ya? Yang musim kemarau ya, akhir-akhir ini memang mendung. Oh iya. Aduh Pak, ini Panas ya? pleset ini Pak, Ya, panasnya hati-hati luar ya. biasa ya Pak ya? Ya, jadi karena lokasinya juga jauh sekali dari pemukiman. Kalau kita kenapa-napa, nanti kita ada kita. Oh iya siap Pak. Kita sudah sampai di lokasi. Iya iya iya. Wah ini benar-benar pemakaman ini Pak ya. Dan hanya ada beberapa makam saja Pak ya di sini ya. Ya. Dulu memang ini tuh Kita namun gajinya sudah ada ya Pak ya. Oh, tapi nanti mau dimakan. kalau baru-baru ini dua loh. Yang kok sekarang dibangun karena zaman sekarang banyak sekali tempat-tempat yang dulunya tidak diselamatkan atau apa sekarang ini dibuka dan dibersihkan dan sakrawaka. Ini juga ada apa? Ini untuk istirahat atau Itu seperti apa? istirahat tadi warga menyediakan tempat ini memang ada yang untuk buat istirahat bagi orang-orang yang ingin berziarah atau Oh ini ada. Iya. Jadi memang masih ada beberapa orang yang berziarah ke sini ya Pak ya, Ya. makam ini Pak ya. Walaupun kondisinya juga apa namanya tidak terawat ya. Oh iya. Ini ada batu, teman-teman bisa lihat ya sebelah sini. Jadi Pak, Jadi ada batu yang ditutup kain yang menandakan bahwa tempat ini memang disakralkan seperti itu. Betul seperti itu ya Pak ya? dan tempat ini banyak sekali punya tinggalan-tinggalan yang Seperti apa itu Pak? memang kita lihat sebagai bukti. Ini kita melihat ada bongkahan batu batan. Wah ini fragmen Batu batu bata Ya. yang tidak ada di zaman sekarang. Bisa bawa sini Pak. Batu bata Nah dunia. teman-teman bisa lihat semua ya. Ini batu bata fragmen di zaman-zaman era-era kerajaan Majapahit atau bahkan sebelum Majapahit Pak. Kalau seperti ini ya Pak ya. Kalau kita lihat dari Mm-mm. ketebalan, Mm-mm. diperkirakan ini di era Majapahit. Ini kiraan memang era-era pada saat Ya. era-era Majapahit. Ketebalan sekitar antara 8 maksimal 8 cm ya. Sebelah Dan juga sini? beragam. Ini juga di sebelah sini ini. Ini juga ketebalannya sangat panjang.
Baik teman-teman, jadi di sebelah sini ini memang terdapat batu bata. Namun ini bukan batu bata zaman sekarang ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dia besar-besar seperti ini. Nah, ini adalah batu bata di era-era kerajaan. Bisa jadi era kerajaan. Ya, jadi ini benar-benar unik sekali. Jadi terdapat makam di tengah-tengah area persawahan di lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Dan ini makam ini hanya beberapa saja Pak ya. Ini seperti apa Pak? Menurut Anda ini seperti siapa? Saya pernah dengar dari para ini makam-makam Era Majapahit ya? Era Majapahit. Sebelum karena apa? Seperti kalau kita lihat juga ya, ini buang jual di zaman dahulu atau mungkin sekarang ada era-era pejuang kerajaan juga seperti itu ya Pak ya. dan kita tadi kan sudah melihat buah goa Dua yang dimana buah ini merupakan buah pertapaan. mungkin pada waktu itu Sang pertapa. pada waktu itu ya yang termasuk Jadi teman-teman kemungkinan pada zaman era dahulu itu karena kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh kerajaan kan memilih dunia untuk mukso, yang berarti mereka memilih tempat-tempat tertentu untuk bertapa, dan pada saat pertapaan mungkin beliaunya dimakamkan di area seperti ini, di area sungai. Nah itu kemungkinan itu peradaban Islam masuk ya Pak ya, begitu ya? Karena kan belum masuk. Atau mungkin bisa bikin abunya yang dimakamkan di sini, kita juga tidak tahu bisa ya. jadi ini adalah sebuah gambaran atau planetan karena makam kebanyakan makam-makam seperti ini. Iya. Nah itu ada sebuah gambaran dari nilai filosofi yang harus kita cermati dan kita pahami karena para leluhur khususnya orang Jawa kita ketahui meninggalkan sebuah kitab-kitab kanepan atau yang agar nanti kelak di masa depan bisa jatuh di tangan yang tepat. Ya. Karena apa? Karena bahasa kanepan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Dan tugas generasi berikutnya adalah belajar dan mempelajarinya. Ya ini yang jadi salah kaprah ya. Kita memang harus belajar dari sejarah ya. Tapi kita nggak harus kembali di Era sejarah. Ya, kita harus bisa mentranslate ya dari era bersejarah ke era modern agar ya kita bisa menerapkan kehidupan selayaknya di era modern dan tetap membawa jiwa-jiwa dari para leluhur. Mengenang ya, mengenang para leluhur. Dan kita harus juga mengambil sisi positif dan dimana dulu kesalahan-kesalahan tidak pada leluhur dan kedepan ini apa namanya kehidupan ini lebih damai, aman dan tenang. Ini juga apapun. Oh ini pohon apa itu Pak? Karena setiap apapun yang berada di tempat-tempat atas itu punya nilai-nilai filosofi. Ya, termasuk pohon besar ini Pak. Betul. Jadi kalau kita harus bertahu kita harus mencari tahu kenapa bertempat ini seperti itu. Ada seperti itu. Pak ini ada fragmen kayu ya Pak ya? Ini Kat. tua sekali kayunya. Sudah umur sangat tua sekali ya Pak ya? Kalau tadi kan memang ya kalau kita dibuat batu nisan memang mudah sekali lah. Oh, Beda makanya sekali ya. diganti dengan karet. Ya beda sekali dengan batu. Dan ini batunya teman-teman bisa lihat ya, ini asli batu kali. Iya, batu andesit. Oh, batu candi ya, ini batu andesit. Kita ke sebelah sana Pak. Ini lebih penting lagi kan sebenarnya. Ya, Ini persegi. ini batunya berbentuk persegi, batu gitu ya Pak ya. Jadi asal muasal nih Pak, kata yang beredar nih katanya. Jadi di sini itu
sebelum ditemukannya makam, Ya. sering ada terlihat cahaya-cahaya ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak? Oh, begini kalau sebelum itu memang di sini kan masih berupa rerumputan dan beberapa peninggalan ini masih Semak-semak lah, masih belukar ya Pak ya. masih orang-orang itu masih menganggap biasa. Biasa. Itu ada salah satu orang yang bercerita, dia itu bermimpi tentang ada sesuatu cahaya itu turun kemudian bersinar. Di tempat ini Pak, bersinar. Nah, pada waktu bersinar itu pas warga kesini ditemukan masih dalam keadaan semak belukar seperti itu Pak. Kemudian dibersihkan dan pertama kali ditemukan itu mungkin batuan kuno yang ditumpuk di sebelah sini Pak. Kalau tidak salah itu ada orang Menemukan ini Pak. terus kemudian setelah dibuat tempat ini disakralkan dan sampai sekarang. Nah, kalau masalah cerita yang lebih jelas lebih lanjut nanti saya benar kurang tahu ya, karena ini adalah cerita dari rakyat keluarga. ya. Jadi buat teman-teman ada yang mungkin lebih tahu cerita tentang tempat ini, mungkin nanti bisa tambahkan di kolom komentar ya, karena kita memang sama-sama belajar sejarah. Betul betul Pak ya. Oke, kita ke sebelah sana Pak Slamet. Meskipun saya dari namun apa saya seperti saya yang kadang menerima sebuah cerita itu saya salah pendengaran atau gimana gitu ya. Oke. Nah, ini mengenai jumlah makam Pak. Ya. Memang benar, makam ini tadi itu terhitung ada 11 makam. Ya. Nah, menurut Bapak Slamet itu memberi arti atau memberi kiasan sendiri ya Pak ya. Itu artinya apa Pak? Dari 11 ini Pak. 11 itu memang angka keramat ya. Angka keramat. Jadi 11 itu satunya adalah panca, satunya adalah sifat-sifat malaikat yang berada di dalam diri kita. Itu harus diaktifkan semua. Lalu kita akan menjadi manusia sempurna. Oh iya iya. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam diri kita itu mempunyai banyak sekali ya sifat-sifat. Ada sifat dewa, ada sifat iblis, ada sifat setan. Jadi itu semua ada di dalam manusia. Jadi untuk membuktikan sebagai manusia yang sesungguhnya kita harus menunjukkan sifat-sifat malaikat. 11 sifat. Nah itulah yang disebut manusia itu lebih mulia dari manusia. Sebelum tadi itu jangan menganggap kita itu manusia. Ya. Ini ya teman-teman, kita bisa belajar ya mengenai arti kiasan supaya juga arti diri sendiri kita ya. Ya, Seperti itu ya Pak ya. ya betul. Ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang lebih tahu, Tepat. pendapat, karena setiap orang itu kan punya pendapat masing-masing ya. Kita boleh tidak suka pendapat orang lain, kita boleh tidak percaya, tapi kita wajib menghargai. Wajib menghargai demi kedamaian, demi kesetaraan, dan demi hubungan yang harmonis ya. Dan seimbang. Oke, jadi teman-teman, tempat-tempat bersejarah dan yang kita temui ya Pak ya pasti tersirat dan tersurat 1000 kesan ya Pak ya yang perlu disampaikan kepada kita semua dan perlu kita pelajari untuk kedepannya ya Pak ya, termasuk juga tempat ini dan banyak tempat lagi yang mungkin susah untuk kenalannya. Secara ini area pemakaman yang belum pasti, jadi ini belum pasti Pak ya, yang dimakamkan di sini itu orang atau mungkin perabuan atau bahkan mungkin pusaka, semua itu adalah tanda tanya besar. Tugas kita untuk memotongkan. Betul sekali Pak ya. Tugas kita. Oke, jadi sampai di sini mungkin ulasan tempat yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak buat waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.